Pernah nggak di awal tahun kamu bikin resolusi dengan penuh semangat? Mulai tahun ini aku mau lebih disiplin, aku mau lulus ujian, aku mau hidup lebih terarah. Tapi entah kenapa dari bulan Januari, Februari, Maret terlewatkan dan tiba-tiba kita sudah di bulan Oktober. Resolusinya masih ada, tapi aksinya belum kelihatan. Kenapa ini selalu terjadi? Masalahnya bukan karena kita malas. Masalahnya bukan karena kita tidak punya mimpi. Masalahnya adalah waktu 1 tahun itu terlalu panjang. Saat kita bilang tahun ini masih panjang, otak kita tuh langsung berpikir, tenang, nanti juga bisa. Dan penundaan pun jadi kebiasaan. Disinilah sebuah buku berjudul The 12-Week Year membuka mata saya. Buku ini mengajarkan satu hal sederhana tapi sangat mengganggu kenyamanan kita. Berhenti berpikir 1 tahun, mulai berpikir 12 minggu. Bayangkan kalau 1 tahun hidupmu dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian hanya berdurasi 12 minggu. Bukan lagi aku mau sukses tahun ini, tapi apa yang benar-benar harus selesai dalam 12 minggu ke depan. Tiba-tiba waktu terasa sempit, lebih nyata, dan lebih memaksa kita untuk bergerak. Namun, buku ini juga menekankan satu hal penting. Target tanpa visi pribadi hanyalah daftar tugas. Visi ini bukan sekedar target rasional, tapi alasan emosional. Kenapa target ini penting untuk hidupmu? Apa yang akan berubah kalau kamu berhasil? Dan apa yang akan hilang kalau kamu gagal? Karena terkadang kita memang harus mengorbankan kenyamanan jangka pendek demi kebahagiaan jangka panjang. Di buku ini, keberhasilan tidak diukur dari niat, tapi dari tindakan harian. Bukan seberapa sibuk kamu, tapi aktivitas mana yang benar-benar berdampak. Buku ini bahkan menyarankan kita mencatat progres seperti papan skor dalam pertandingan. Karena saat kita tahu posisi kita hari ini, kita akan terdorong untuk berjuang lebih keras keesokan harinya. Tapi jangan salah, perubahan itu tidak pernah mulus. Pasti ada saja hambatan yang menghampiri. Buku ini menjelaskan bahwa setiap perubahan akan melewati 5 fase emosional. Fase pertama yaitu optimisme tanpa informasi. Tahap pertama ini, keinginan untuk melakukan perubahan seringkali menyenangkan ketika kita membayangkan semua manfaat dan belum merasakan pengorbanan apapun. Kita hanya melihat semua manfaat perubahan dan tak satu pun sisi buruknya. Jadi, tahap ini memang tahap yang mengasihkan. Fase kedua yaitu fase pesimisme berbasis informasi. Begitu kita sudah mulai mencari informasi dan melakukan hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan perubahan, tetapi dari tindakan yang kita lakukan itu belum mendapatkan hasil nyata, kita akan mulai pesimis dan mulai mempertanyakan apakah perubahan yang kita inginkan itu sepadan dengan usaha yang telah kita lakukan. Lalu kita masuk ke fase ketiga, yaitu fase yang disebut dengan lembah keputusasaan. Di fase inilah sebagian orang yang sudah mulai menyerah. Semua rasa sakit akibat perubahan mulai dirasakan dan manfaatnya mulai terlihat jauh atau kurang penting. Sehingga sebagian orang menyerah pada fase ini dan kembali ke kebiasaan lama dalam melakukan semuanya. Jika kita berhenti melakukan perubahan saat berada di lembah keputusasaan, maka kita akan kembali lagi ke tahap pertama, yaitu sebatas membayangkan jika perubahan yang kita ingin lakukan itu benar-benar tercapai.
Namun, jika fase ini kita benar-benar berjuang dan memiliki hasrat yang besar untuk bisa meraih perubahan itu dengan mengorbankan kenyamanan kita sendiri, kita akan masuk ke fase keempat, yaitu optimisme berbasis informasi. Pada tahap ini, kemungkinan untuk mencapai perubahan yang kita inginkan itu lebih besar dan emosional kita sudah mulai kembali positif dan manfaat dari tindakan perubahan yang kita inginkan itu mulai terlihat. Dan pada fase terakhir, yaitu perubahan yang kita inginkan benar-benar terjadi dan kita dengan sepenuhnya menikmati hasil dari perubahan yang telah kita upayakan dari awal. Di buku ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak berubah karena rencana besar, tapi karena komitmen kecil yang dijalankan dengan disiplin. Bukan soal punya target hebat, tapi soal berani, fokus, konsisten, dan jujur pada diri sendiri. Mungkin pertanyaannya bukan apa resolusimu tahun ini, tapi apa yang akan kamu selesaikan dalam 12 minggu ke depan. Kalau kamu merasa video ini relevan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar target apa yang ingin kamu capai dalam 12 minggu ke depan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil hari ini.